Assalamualaikum. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama kakak. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Ragil Verta Larsati dengan NIM 2019 14 3262. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Fofi Eniza dengan NIM 2019-14-3272, kelas 3G, Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Dini Audia Regesta dengan NIM 2019-14-3249, kakak dari kelas 3G, Program Studi PGSD. Di pertemuan kali ini, kakak-kakak akan membahas materi tentang statistika, ukuran pemusatan data tunggal. Baiklah, apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, pada akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan sebuah data. Baiklah, kakak akan membahas ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data disebut juga rata-rata, menunjukkan di mana suatu data memusat. Ada 3 nilai statistika yang dapat dipakai memberikan gambaran tentang suatu data, yaitu mean, median, dan modus. Baiklah, kakak akan menjelaskan pengertian mean. Mean adalah jumlah semua ukuran dibagi banyaknya ukuran, atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan contoh soal mean dengan data tunggal. Nah, contoh soalnya, nilai mata pelajaran matematika dari 6 siswa SMA Todamo adalah 80, 75, 82, 65, 90, dan 73. Maka, mean untuk data tunggal tersebut adalah 80 ditambah 75 ditambah 82 ditambah 65 ditambah 90 dan ditambah 73. Hasilnya 465 dibagi 6 sama dengan 77,5. Jadi, nilai rata-rata dari 6 siswa tersebut sebesar 77,5. Modus adalah ukuran untuk menyatakan suatu nilai, skor, peristiwa yang paling banyak terjadi yang dilambangkan dengan MO. Contohnya, yang pertama, kebanyakan kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit demam berdarah. Yang kedua, pada umumnya kecelakaan lalu lintas karena kecerobohan pengemudi. Macam-macam modus. Yang pertama, modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Contohnya, tentukan modus dari data-data berikut. Diketahui modus dari data A sama dengan 8, modus dari data B tidak ada, dan modus dari data C 2 dan 6. Yang kedua, modus data berkelompok. Modus dari data berkelompok hanya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar yang disebut sebagai kelas modus. Rumus modus data berkelompok, MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Keterangannya, MO sama dengan modus, L sama dengan tepi bawah kelas, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C sama dengan panjang interval kelas. Contohnya, tentukan modus dari distribusi frekuensi. Penyelesaiannya, diketahui bahwa kelas modus adalah kelas keempat. L sama dengan 144,5,
C sama dengan 9, D1 sama dengan 12 kurang 9 sama dengan 3, D2 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7, MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C, sama dengan 144,5 ditambah 3 dibagi 3 tambah 7 dikali 9, sama dengan 144,5 ditambah 2,7, sama dengan 147,2. Baiklah, untuk materi terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Contoh soal, tentukanlah median dari data berikut. A, 6, 5, 4, 3, 7, 11, 15. Penyelesaiannya, pertama, kita urutkan data dari terkecil ke terbesar, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15. Selanjutnya, jumlah data ada 7. Karena jumlah datanya ganjil, kita menggunakan rumus untuk data ganjil, yaitu median sama dengan X, N, tambah 1 per 2. Maka median sama dengan X 7 tambah 1 per 2. Median sama dengan X 4. Diperoleh bahwa median adalah X 4, maka kita lihat data yang telah diurutkan tadi. Jadi, setelah diurutkan, diperoleh nilai median X 4 sama dengan 6.